Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hari ini para pihak yang memiliki pandangan berbeda soal hak cipta akan bertemu untuk memperdebatkan secara terbuka soal penanganan hak cipta, pemirsa, terutama ini dalam bidang musik. Lalu bagaimana persiapan acara debat terbuka tersebut? Telah tergabung bersama dengan kami rekan Rizka Salsabila dari Senayan, Jakarta. Rizka, silakan kabarkan kepada kami bagaimana situasi jelang debat terbuka Undang-Undang Hak Cipta di sana. Ya, selamat siang Reihana, Nadila, dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan, ini memang kami para media belum diperbolehkan untuk naik ke atas karena para hadirin yang akan hadir mengikuti para debat ini memang belum beberapa ada yang datang. Nah, sementara itu sudah ada salah satu ketua aksi. Nanti juga saya akan bertanya langsung persiapan seperti apa yang sudah disiapkan. Kemudian perdebatan, inti dari perdebatan ini nanti seperti apa saja dan siapa saja yang hadir. Sudah bersama saya dengan Mas Piyu. Selamat siang, Mas Piyu. Selamat siang. Mas Piyu, mungkin bisa disampaikan ini debat terbuka ini siapa saja yang diundang, kemudian materinya ini kan membahas mengenai Undang-Undang Hak Cipta, mungkin poin-poinnya yang akan dibahas dalam debat ini seperti apa, Mas? Ya, hari ini kita memang ada acara yang diinisiasi dan diadakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kita mengadakan acara debat terbuka dan temanya adalah tentang Undang-Undang Hak Cipta tentunya. Dan Undang-Undang Hak Cipta ini memang kita mau lebih pengen masyarakat bisa lebih banyak yang tahu atau lebih banyak belajar atau lebih banyak bisa mengerti tentang apa sih sebenarnya yang sekarang ini memang lagi diperjuangkan oleh teman-teman para pencipta lagu, yaitu mengenai kesetaraan dalam hal pemenuhan hak atas karya cipta. Nah, yang diundang itu tentunya adalah yang memang berkaitan atau relate dengan Undang-Undang Cipta, yaitu para penyanyi atau para pengguna karya cipta. Terus selalu juga mungkin ada federasi yang berkaitan juga, jadi FESMI kita undang. Terus selalu ada PAPRI juga, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia, itu kita undang juga. Supaya apa? Supaya bisa jadi satu kesadaran yang sama gitu loh, bahwa kita harus sama-sama menghargai karya cipta. Jadi ketika lagu itu digunakan, ketika lagu itu dipakai, dikomersilkan, harus tetap mendapatkan izin dari pencipta lagu. Itu yang sebenarnya mau kita dorong. Gitu. Mas, kan nih ada salah satu aliansi yang sebelumnya juga diundang gitu kan oleh aksi untuk datang ke debat ini. Nah, tapi dari kanal sosial media mereka ini menyatakan bahwa tidak akan hadir dan tidak mau disangkut pautkan dengan adanya debat ini. Nah, mungkin tanggapannya dari Mas Piyu seperti apa nih? Wow, kenapa nggak mau disangkut pautkan? Karena kan ini bagian dari dari kehidupan pekerjaan mereka juga, kehidupan musisi juga. Ada penyanyi, ada federasi, FESMI, terus habis itu ada PAPRI itu yang Persatuan Artis Pencipta Lagu Penyanyi Republik Indonesia, itu kan sebenarnya berkaitan juga. Jadi kita mau pengen ngundang supaya bisa sama-sama tahu nih apa sih sebenarnya yang diperjuangkan sama aksi, supaya jangan ada misinterpretasi, jangan ada misleading, jangan ada nanti salah paham. Oh, apa sih yang diperjuangkan? Karena mereka nggak tahu kan, cuma tahunya cuma baca di medsos sepotong-sepotong. Nah, kita undang hari ini buat ketemu, buat kalau ada sanggahan atau ada argumen ya kita sampaikan. Jadi debatnya terbuka, kita undang semua teman-teman media. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengundang itu tanpa konfirmasi? Ya jelas kalau undangan itu kan harus kita sampaikan baik secara informal maupun formal, dan itu kita udah sampaikan juga. Informalnya mungkin by WhatsApp, mungkin by dengan nyebar ke beberapa teman media, dan juga undangan resmi juga kita sampaikan. Dan mudah-mudahan undangan itu bisa disangka positif, disangka baik ya, supaya kita sama-sama pengen enak lah. Maksudnya supaya tidak ada lagi salah pengertian, salah paham yang lama-lama nanti akan jadi permasalahan besar. Jadi akhirnya nanti digoreng sana kemari, akhirnya jadi nggak ketemu jadi poinnya. Itu sebenarnya intinya itu. Kalau umpamanya undangan itu dianggap fait accompli, ya enggak juga. Ibaratnya gini, kalau saya diundang sama teman saya, anak gua mau kikahan nih, atau anak gua mau kitanan, apakah mereka harus nunggu saya punya jadwal dulu? Habis itu mereka buat undangan? Kan enggak. Sama juga ketika saya atau mungkin asosiasi kami diundang oleh Kementerian Ekraf semuanya, atau Kementerian Hukum dan HAM, undang. Untuk Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia diundang untuk acara tanggal sekian dihadirkan jam 9 pagi. Apakah saya harus bilang bahwa nggak bisa dong, saya kan lagi konser nih, ditunda nggak acaranya?
ditunda nggak kegiatannya, kan nggak begitu juga. Jadi ya saya pikir sih kita sudah melakukan itu ya, informal juga, secara resmi juga udah kita lakukan. Saya rasa ya tinggal kebesaran hati aja dari aliansi teman-teman penyanyi itu atau visi ya. Kita undang, mungkin masih ada waktu, mungkin ada sekitar 1 jam, kita tunggu waktunya di sini di Art Hotel Bagaspati lantai 9. Mungkin satu lagi pertanyaan nih Mas Piu, kan sebelum Mas Piu juga sempat berkomentar mengenai lembaga lembaga kolektif ini yang membagikan royalti kepada pencipta lagu. Ini katanya Mas Piu selama setahun itu royaltinya hanya 300.000. Nah mungkin ada undangan juga, maksudnya ada dari pihak lembaga tersebut untuk ikut datang ke sini mendengarkan dari sisi musisi seperti itu. Saya rasa ini yang kita lakukan sekarang ini adalah, halo bro. Saya rasa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mengundang atau mengajak yang memang berkaitan langsung, karena kita tidak mau ada masalah salah pengertian, salah paham, salah interpretasi, supaya nggak ada dusta lah, nggak ada sangka dusta segala macam. Jadi kita mau lebih kepada siapa nih yang berkaitan langsung, ya udah adalah para pengguna karya, yaitu para penyanyi. Karena udah tanggal 28 April yang lalu kita juga mengundang. Mungkin ini kesempatan yang kedua kali ya kita undang lagi supaya bisa hadir. Siapapun itu nanti yang datang akan kita anggap mewakili dari kawan-kawan yang berkaitan dengan penyanyi. Mudah-mudahan kita tunggu kedatangannya. Kan dari mereka juga sebagian para penyanyi ini juga ada yang mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi nih mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kalau misalkan dari Mas Piu sendiri kan nanti akan diujinya itu tanggal 26 April ya kalau tidak salah itu. Mungkin harapannya seperti apa dari uji material tersebut? Iya, kalau saya lihat ya, ini sekarang kan udah bergulir keinginan seperti ini. Ini sebenarnya yang kita sesalkan ya, karena harusnya yang mengajukan uji materi itu harusnya kami, Asosiasi Komposer, karena yang berkaitan banget dengan kita udah selama berpuluh-puluh tahun dilanggar haknya, maksudnya udah tidak mendapatkan haknya karena itu tadi ya, royalti cuma dapat 100.000, dapat 200.000 untuk live concert performance. Jadi supaya orang tahu bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita majukan ini adalah performing rights untuk live concert dan performance. Nah, itu yang harus semua orang juga paham supaya orang bisa tahu ya misi kita atau tujuan kita untuk bersama-sama dengan aksi itu seperti itu. Dengan harapannya ini kan sebelum mulai ini mungkin ada teman-teman yang datang mungkin Ya, harapannya buat teman-teman yang ingin ikut menghadiri atau ingin ikut bergabung dengan kami, silahkan. Masih ada waktu untuk hadir di Art Hotel di Bagaspati Meeting Room lantai 9 Art Hotel Jakarta. Terima kasih Mas Piu atas waktunya. Nanti kita ketemu di dalam juga ya Mas, kita ikut nonton. Nah ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, berikut mungkin keterangan dari salah satu komposer Indonesia ini akan memperjuangkan haknya bersama dengan para penyanyi Indonesia mengenai royalti apa mereka ke depannya seperti apa. Seperti itu Rehana dan juga Nadila. Baik, terima kasih Rizka Sasabila untuk laporannya langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Rizka.